Yesus Cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Whoa, 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 whoa. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hey! Hey! Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Terpujilah Engkau Tuhan selamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menyatakannya di dalam ucapan syukur kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap
tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Ku berserah penuh Tuhan kepada janjimu. Terpujilah Engkau ya Allah. Ku percaya janjimu ajaib Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan hidup kami bersama-Mu Tuhan. Engkau besar Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah.
sungguh besar Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar Bapa. Selamanya, selamanya. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Wow, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terpujilah Engkau ya Allah. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, menolong, memulihkan hidup. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi, saya Andreas Raharjo, Gembala dari Gereja Masa Depan Cerah Surabaya, ingin menghimbau pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk bisa mengirim anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu ke sekolah Masa Depan Cerah. Kenapa demikian? Karena saya tahu lahirnya sekolah ini. Saya tahu bahwa sekolah ini lahir dengan misi yang sangat jelas, yaitu untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa diandalkan. Saya percaya dengan nilai-nilai yang baik, kita akan bisa memberikan pendidikan yang the best untuk anak-anak kita. Saya pun sadar bahwa kita sedang menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah. Tapi bukan berarti cita-cita kita untuk menciptakan masa depan anak-anak kita yang baik itu terhalang. Kita harus mempunyai iman bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam mendidik anak-anak kita. Kirimkan anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu dan bersama-sama kita semuanya, orang tua, sekolah, gereja, mendoakan, memberikan yang terbaik dalam pendidikan anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya percaya dengan kesatuan hati yang seperti ini, maka anak-anak kita akan menjadi orang yang bisa diandalkan, bermentalitas kuat, cerdas, dan akhirnya mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah online MDC Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2021. Tanpa terasa kita sudah melewati 17 bulan semasa pandemik ini.
dan juga kita juga beribadah secara online selama 17 bulan ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi atau keadaan yang sulit ini, mari kita terus saling menguatkan satu dengan yang lain dan jangan hilang pengharapan kita terhadap pemulihan yang datang dari Tuhan. Mari saat ini sebelum kita memulai ibadah kita, saya ingin mengajak setiap kita untuk berdoa secara bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang Engkau tunjukkan atas setiap kami. Kami bersyukur selama 17 bulan kami melewati masa-masa yang sulit. Ada masa di mana kami melihat pertolongan Tuhan itu demikian nyata. Kami mau rayakan Tuhan pada hari ini. Kami mau dedikasikan waktu kami untuk beribadah. Meskipun secara virtual, secara online. Tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami saat ini. Amin. Selamat hari Minggu semua jemaat yang ada dimanapun kalian berada. Mari kita bersama-sama kita memuji satu nama yang memberikan kekuatan, yang memberikan jalan keluar, jawaban atas semua hal yang membuat kita berat. Biar kita berikan semua pujian, semua sembah kita untuk satu nama yang layak, yaitu nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Tuhanlah kekuatanku dan harapanku. Oh, dari mulai hidup dan nafasku, Kau pelindung hidupku, ya Tuhan. Ku percaya hanya ada Engkau, Tuhan yang hidup. Yesus, di hadirat-Mu hatiku bersuka, ku cinta padamu Bapa. Masyurkan nama-Mu yang kudus. Engkaulah segalanya, oh Tuhan.
kehidupan kami Tuhan. Dan hanya Kau saja yang mampu Tuhan. Berikan kami kekuatan, jalan keluar, hikmat, kasih setiamu Tuhan, pengampunan. Hanya Kau saja Tuhan yang layak untuk terima semua sembah kami. Terima kasih Bapa, kami saat ini akan lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu, memuja nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Amin. Amin. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Let's go. Karena hanya Tuhan yang layak. Mari kita berikan sorak-sorai peninggian buat Tuhan. Oh, 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 oh. Manusia dari dosa, layak Kau ditinggikan. Kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Oh, 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 oh. Kau yang pertama, yang terutama, layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan, Allah Maha Sempurna. Segala yang Kau buat ajak dan benar. Kau rela berikan anak-Mu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Layak Kau ditinggikan. Kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, dan Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah. Karena Kau saja Tuhan, Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Dan Kau saja Tuhan, Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau rela berikan anak-Mu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Kau ditinggikan, dan kami beri hormat dan pengagungan selamanya.
saja yang layak ditinggikan, diberikan pengagungan dan kemuliaan Tuhan. Siang hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, dan malam hari ini, dimanapun kami berada. Sumber sukacita kami, sumber pengharapan kami, bukan yang bersifat hal-hal yang fana, tetapi hanya pribadi-Mu lah yang kami nanti-nantikan. Berikan kami keberanian untuk masuk di dalam hadirat-Mu, menemukan kasih dan karunia-Mu. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan, tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. You are so beautiful Jesus. Yeah. Mari kita masuk. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Yes Lord. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema. Come on. Elukan, tinggikan Sang Raja. Oh, di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhan. Di hadirat-Mu, oh, di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhan. Bersama-sama katakan di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhan. Jemaat Tuhan bersama-sama katakan di hadirat-Mu, di hadirat. Oh, aku tersungkur, memuji
dan memujamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan tak terlukiskan keagunganmu selamanya. Oh, di hadirat-Mu aku tersungkur memuji, memujamu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku selamanya, selamanya. Kau Tuhan selamanya, selamanya. Kau Tuhanku. sampai selamanya. Agungan keindahan hadirat-Mu Tuhan memenuhi rumah kami Tuhan, tempat kami Tuhan. Kau melawan setiap kening. Kiralaba syandaralaba ralaba 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 sandaralaba ralaba ralaba. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat dinyatakan di tengah kami Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kiralaba ralaba syandaralaba ralaba 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 takaralaba ralaba 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 ralaba. Kiralaba ralaba ralaba sandaralaba ralaba 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 ralaba. Yes, Jesus. Lamanya kan ku ingat pengorbananmu, selamanya takkan ku berpaling darimu. Selamanya hidup ini jadi milikmu, selamanya kan ku masyurkan namamu. Jemaat Tuhan, selamanya kan ku ingat Yesus pengorbananmu, selamanya takkan ku berpaling darimu. Selamanya hidup ini jadi milikmu, selamanya kan ku masyurkan namamu. Oh, selamanya kan ku ingat, yes Lord, pengorbananmu, selamanya takkan ku berpaling darimu. Selamanya hidup ini is yours, jadi milikmu, selamanya kan ku masyurkan namamu. Oh, selamanya kan ku masyurkan namamu, selamanya kan ku masyurkan namamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan. Pengorbananmu, keselamatan, kesembuhan, kekuatan, pemulihan, mujizat demi mujizat sudah Engkau lakukan dan selesaikan ketika Engkau berkorban di atas kayu salib. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini oleh karena kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami mau tetap tinggal dan hidup
di dalam kasih-Mu Tuhan. Sebab kami ada oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang besar itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, berbicara di tengah kami. Segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat bagi Engkau ya Yesus, layak untuk terima segalanya. Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya bersama katakan, amin, amin. Jemaat yang saya kasihi, kita bertemu kembali dalam ibadah online dan saya percaya kalau kita memiliki kelaparan dan kehausan akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan melawat kita dan akan memuaskan dahaga jiwa kita. Nah, dalam kali ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan pergumulan seorang raja dalam menghadapi krisis, yaitu Raja Daud. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Engkau berbicara melalui firman-Mu Tuhan, dan biarlah pengalaman Raja Daud ini menjadi inspirasi bagi kami Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang tidak mudah di hari-hari ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menjamah setiap kami, menerjemahkan firman Tuhan itu ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami bisa mengalami kuasa-Mu dalam masa seperti ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dari Mazmur pasal yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-13. Saya akan bacakan kepada saudara. Ini tentang doa kepercayaan. Yang menulis Mazmur ini adalah Raja Daud sendiri. Dikatakan demikian, berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku koyah. Dan ayat yang terakhir dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, Mazmur 113 ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah adanya masalah dari luar. Saya katakan dari luar itu ya, dia mempunyai musuh Raja Daud dalam peperangan. Dan yang kedua ada masalah dari dalam. Dan kemudian bagaimana sikap Daud atau reaksi Daud menghadapi tantangan-tantangan tersebut, baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Nah itu saudara. Nah kalau kita lihat Mazmur 113 ini, ya ini pertama ada tantangan dari luar. Kelihatannya Daud ini berada dalam satu pertempuran. Dia bukan berada dalam holiday atau liburan, tidak saudara. Dia dalam satu pertempuran. Ada musuh yang harus dihadapi. Dan celakanya saudara, musuhnya itu berada di atas angin. Musuhnya itu sudah seakan-akan dalam waktu yang dekat mereka akan menang. Posisi Daud sedang terjepit sekali. Sampai dia tidak tahu bagaimana harus bertindak. Sampai rasanya tuh dia mau mati. Dalam ayat yang keberapa itu dikatakan, biarlah aku tidur dan mati. Dan karena apa? There is no way out, dikatakan demikian ya. Dan itu yang dialami oleh Daud. Dia terpojok dalam situasi yang tidak menyenangkan. Nah, pada saat dia terpojok, nah ini yang jadi masalah. Dia pada waktu itu belum melihat pertolongan Tuhan. Sudah rasanya itu sudah terjepit, tidak ada harapan, dan dia rasanya itu sudah rasanya sebentar lagi kalau
musuh melakukan langkah terakhirnya aja dia pasti kalah dan dia pasti akan dibunuh. Dia rasa kematiannya sudah dekat dan dia merasa bahwa Tuhan itu tidak datang untuk menolong dia. Nah itu yang dirasakan. Belum lagi ada tantangan yang dari dalam dirinya. Yaitu apa? Seakan-akan dia merasa dibiarkan Tuhan menghadapi masalah yang sangat genting itu. Dan dikatakan kalau kita lihat firman Tuhan, ada kekhawatiran, ada kesedihan, bahkan ketakutan. Seorang raja yang biasanya memerintah dengan gagah perkasa, kali ini dia pun gentar terhadap musuhnya. Dan imannya mulai goyah. Nah ini permasalahan yang dari dalam ini mulai timbul. Bukan hanya dari luar tapi dari dalam dirinya. Dan bagaimana dia harus menghadapi masalah-masalah itu. Ya, tantangan dari luar ada, tantangan yang menggoyahkan iman kepercayaan juga ada. Tetapi bagian terakhir kita melihat reaksi atau sikap Daud menghadapi berbagai macam tantangan, baik dari luar maupun dari dalam. Dia kemudian curhat. Dia menceritakan semua yang ada dalam hatinya kepada Tuhan. Dan setelah itu dia berbalik. Dia mengambil satu langkah atau sikap atau reaksi yang sangat positif, yang luar biasa itu. Dia tahu bahwa Tuhan itu tidak akan mengecewakan dia. Ini yang luar biasa. Jadi ini 3 bagian dari Mazmur yang 13 ini. Mari kita lihat pertama kali ya, ada 3 pelajaran juga yang bisa kita pelajari dalam Mazmur 13 ini. Yang pertama, ya, Tuhan tidak memanjakan anak-anaknya, tapi Dia yang akan mendidik kita agar kita menjadi kuat. Tuhan itu tidak memanjakan anak-anaknya, tapi Dia mendidik kita agar kita menjadi kuat. Kalau saudara bertanya kepada saya, ya, bagaimana saya bisa mengalami kedewasaan rohani? Saudara sebetulnya dengan jujur harus kita katakan, jalan menuju kedewasaan rohani, jalan kepada kedewasaan iman, kekuatan iman, dan lain sebagainya, saudara. Dan tidak ada jalan yang mudah. Tidak ada jalan pintas menuju kekudusan. Tidak ada jalan pintas menuju kekuatan rohani. Tidak ada jalan pintas menuju satu kedewasaan dan kematangan rohani. Tidak ada. Semuanya itu harus ada pergumulan, harus ada proses yang harus kita lalui. Nah seringkali kita ini ingin merasa bahwa kita mendadak jadi sukses, mendadak jadi dewasa, mendadak jadi matang, dan iman kita jadi kuat dengan sendirinya. Saudara sebetulnya tidak ada. Semua itu adalah proses. Dan seringkali orang itu tidak mau diproses. Kadang-kadang proses itu menyakitkan kita, tapi kita harus bisa melihat bahwa di balik proses itu ada berkat yang besar. Karena pada waktu proses itu Tuhan sedang mendidik kita. Supaya kita lebih dewasa, supaya kita lebih tekun, supaya kita itu lebih punya pandangan yang lebih luas lagi. Kita menjadi a better person, kita menjadi orang yang lebih baik, saudara. Seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Bill Britton, satu kali dia itu bermimpi. Mimpinya itu dia bermimpi ada 2 kuda liar, yaitu satu kuda liar yang hitam, ada satu kuda liar yang putih. Dan dalam mimpinya pada waktu itu raja lagi mencari kuda untuk dipakai untuk menarik kereta raja. Dan ditangkaplah kedua kuda liar ini, satu hitam, satu putih. Nah bagaimana? Apa yang harus dilakukan kepada kuda yang masih liar ini? Sehingga satu hari mereka itu bisa menarik kereta raja. Tentunya kuda liar itu dijinakkan. Bagaimana menjinakkan kuda liar? Hanya disayang-sayang setiap hari begitu, saudara? Tidak, saudara. Yang bisa membuat mereka menjadi jinak yaitu cambukan, didikan, hajaran, saudara. Supaya akhirnya mereka bisa tunduk kepada perintah pelatihnya. Saudara. Dan itu adalah masa-masa yang tidak enak bagi kuda liar ini. Harus dicambuk, ditundukkan,
Kekuatannya kuat, memang kuda liar, namanya kuda liar, kekuatannya hebat. Tapi kekuatan itu tidak berarti apa-apa dan tidak bisa digunakan apa-apa kalau kekuatan itu tidak ditundukkan dalam satu perintah atau otoritas dari sang pelatih. Dan tidak enak sekali, saudara. Akhirnya kuda hitam tidak tahan. Dia bilang sama kuda putih, enough is enough, cukup sudah, cukup sudah. Tidak tahan aku, saudara. Hidup di luar pagar itu sangat bebas. Saudara. Ayo kita keluar. Kuda putih mengatakan, hei tunggu dulu, kita harus bertekun dalam didikan ini, dalam proses ini. Karena kita tahu bahwa kita akan dipakai sebagai penarik kereta raja. Kereta raja loh. Aduh, kuda hitam mengatakan, sudah tidak usah kereta-keretaan raja. Pokoknya aku mau keluar, aku mau lompat keluar. Dan akhirnya kuda hitam itu lompat keluar. Dia tidak mau diproses begitu keras. Dan hari berlangsung beberapa hari kemudian, kuda hitam selalu mengatakan, lihatlah kuda putih, aku begitu bebas. Di sini semuanya I can do whatever I want. Aku bisa melakukan apa yang aku bisa lakukan. Bebas. Sedangkan kamu tidak jelas. Apa benar kamu dipakai sebagai kereta raja? Nah saudara, tapi kuda putih tetap, visinya tetap. Aku mau endure the hardship. Aku mau terus menanggung penderitaan dari proses ini. Karena aku tahu selesainya satu kali ada kemuliaan yang aku dapatkan, yaitu aku bisa menjadi penarik kereta sang raja. Nah, pada waktu proses itu berlangsung, mendadak ada satu musim kekeringan di dalam kerajaan itu. Dan akhirnya padang rumput itu menjadi kering. Kuda hitam semakin sulit menemukan rumput yang hijau. Dan badannya makin lama makin kurus. Dia mencari ke sana, dia tidak mendapatkan rumput yang segar. Tetapi bagaimana dengan kuda putih? Karena dia sudah dipersiapkan menjadi penarik kereta raja, dia mendapat makanan yang paling baik. Raja tahu yang terbaik. Kemudian diberikan dan badannya makin lama makin kekar, makin kuat, dan hari yang telah ditunggu-tunggu tibalah. Dia diberi hiasan-hiasan, kuda putih diberi hiasan, dipasangkan itu, dan dia menjadi penarik kereta raja. Orang-orang mengagungkan raja, tapi juga mengagumi betapa anggunnya kuda yang menarik kereta raja ini. Luar biasa. Dan kuda hitam menjadi kuda yang kurus, melihat rekannya menjadi penarik kereta raja, penuh dengan keanggunan dan keagungan yang luar biasa. Dia kemudian mengatakan, aku juga mau. Tapi kemauan hanya kemauan kan. Dia tidak bisa langsung tanpa menjadi penarik kereta raja tanpa proses itu. Saudara, akhirnya ada perasaan menyesal dalam diri kuda hitam. Saudara, kita semuanya diproses. Dalam masa-masa pandemi ini kita semuanya diproses, saudara. Dan kadang-kadang Tuhan itu tidak memanjakan kita, seakan-akan kita harus mengalami banyak hal yang harus kita hadapi, kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan. Tapi bertahanlah. Karena kalau kita bertahan dalam proses ini, di balik ini ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang suka dimanja. Saudara. Ada seorang yang bernama Mr. Scott Peck, dalam bukunya The Road Less Traveled mengatakan, life is difficult, hidup ini sulit. Jangan menjadi orang Kristen kita mengatakan seharusnya hidup ini gampang. Jangan, saudara. Jangan berdoa supaya hidup kita itu jadi gampang, tapi berdoalah supaya you become a stronger person. Berdoalah supaya kita semua menjadi orang yang lebih kuat. Jangan mendoakan minta hidup yang gampang-gampang. Tidak, saudara. Kita hadapi proses ini. Masa pandemi ini mungkin belum berhenti pada waktu dekat ini.
Mungkin masih beberapa saat lagi kita harus menghadapi masa pandemi, masa yang tidak gampang ini, saudara. Tetapi, saudara, never give up. Kita hadapi terus. Karena kita tahu bahwa semua ini, proses ini akan membuat kita menjadi a better person. Orang yang lebih baik, orang yang lebih dewasa, iman yang lebih kuat, dan lain sebagainya. Ini yang pelajaran pertama, saudara. Jadi jangan mengeluh, bersyukurlah dengan segala macam proses yang harus kita alami ini. Karena Tuhan menyediakan satu hal yang istimewa bagi kita semuanya. Yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari adalah Tuhan bekerja menurut waktunya, bukan menurut waktu kita. Kalau saya boleh katakan tema renungan kita saat ini, temanya adalah berapa lama lagi. Kalau kita lihat pada awal-awal Mazmur 13 ini, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Dan saudara, kalau masa pandemi ini berapa lama lagi, masa pandemi ini akan berakhir. Berapa lama lagi aku harus menghadapi masalah demi masalah. Berapa lama lagi aku harus terpuruk dalam pekerjaanku. Berapa lama lagi itu aku harus menghadapi ketakutan dan kekhawatiran karena ada virus COVID-19 ini. Berapa lama lagi Tuhan? Dan itu yang seringkali menjadi pertanyaan kita, berapa lama lagi kan? Tapi saudara, waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Dan saudara ingat nggak pada waktu seorang yang bernama Lazarus sakit? Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dan pada waktu Lazarus sakit itu, Tuhan Yesus sudah diberitahu bahwa sahabatnya ini sakit. Tapi Alkitab dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, kita bisa melihat di situ bagaimana Tuhan itu seakan-akan sengaja mengolor waktunya. Dia mengatakan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akhirnya Lazarus mati. Bagaimana ini, saudara? Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kita harus tetap tunduk dan mengikuti Tuhan, mengikuti waktunya. Saudara, saya sering kali mengatakan ada 3 hal yang penting dalam kehidupan kekristenan ini. Yaitu 1, kehendak Tuhan. Kita harus tahu kehendak Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu kuasa Tuhan. Karena kita tidak bisa menyelesaikan kehendak Tuhan dengan kekuatan kita. Kita harus menyelesaikan kehendak Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tapi yang ketiga adalah waktu Tuhan. Kita ingin semuanya cepat selesai, tidak bisa. 3 hal ini, kita harus tahu kehendak Tuhan, kita harus tahu mengenal kuasa dan kekuatan Tuhan yang hebat, dan kita harus mengetahui timingnya Tuhan, waktu Tuhan. 3 hal ini yang membuat kita akhirnya muncul sebagai pemenang. Saudara, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kita ingin cepat, kita hidup pada zaman di mana semuanya serba instan, 1, 2, 3, 4, susu instan, ya, jahe instan, jamu instan, semuanya instan. Dan kalau kita berdoa kita minta instan. Tidak. Justru di masa-masa yang seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita, kita harus menguatkan kepercayaan kita, kita harus meneguhkan hati kita harus meneguhkan supaya kita tetap tekun, kita tetap maju. Yesaya mengatakan dalam Yesaya 50 ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan Allah akan menolong aku. Tapi dikatakan sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, dalam kita menghadapi masa-masa seperti ini, apa yang menjadi kata-kata kita hari-hari ini? Aduh, berapa lama lagi ya? Seakan-akan kita memelas, seakan-akan kita itu sudah tenggelam, dan sudah sebentar lagi kita akan tenggelam dan mati. Saudara. Tapi tidak, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Katakan seperti Nabi Yesaya mengatakan, Tuhan Allah akan menolong aku, sehingga aku tidak mendapat noda. Sehingga aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu aku tidak akan mendapat malu. Saudara, ini waktu-waktunya
untuk kita menguatkan diri kita sendiri. Ada saatnya kita dikuatkan orang lain, saudara. Tapi ada saatnya kita harus menguatkan diri kita sendiri, saudara. Kita yang paling tahu tekanan-tekanan apa yang ada dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kita kecewa karena kita mengharapkan pertolongan, hiburan dari orang lain, saudara. Jangan kecewa, saudara. Kalau tidak ada orang yang menghibur kita, jangan kecewa. Ada satu orang yang bisa menghibur kita, yaitu diri kita sendiri. Apalagi kita punya Tuhan yang hebat. Kita harus menghibur diri kita sendiri, yang menguatkan. Let the weak say I am strong. Biarlah yang lemah berkata aku ini pahlawan. Banyak orang itu mendambakan hiburan dan kekuatan dari orang lain. Jangan, saudara. Ada masa-masa kita tidak bisa mengharapkan begitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita menguatkan diri kita sendiri. Kita menguatkan iman kita sendiri. Karena kita yakin bahwa Tuhan itu yang luar biasa. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Saudara, kalau tidak berjalan sesuai dengan waktu kita itulah sebab itu waktu kita berserah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. In His time, He make all things beautiful. Di dalam waktunya sendiri semua akan jadi indah. Kalau kita ada pepatah yang mengatakan if we trust Him, everything will fall into a proper place. Kalau kita percaya dan berserah kepada Dia, segala sesuatu itu akan jatuh ke tempat yang benar. Semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Hari-hari ini dimana kalau kita menghadapi masa yang sulit, saudara, kapan terakhir saudara menguatkan diri saudara sendiri? Saudara jangan mengomel dan mengeluh karena tidak ada yang memperhatikan saudara. Jangan, saudara. Ya. Saudara masih punya Tuhan yang luar biasa dan saudara kuatkanlah dirimu sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari hal yang ketiga ini? Yaitu kita lihat bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang setia. Dan jangan sampai kita meragukan kesetiaannya. Reaksi Daud itu berbeda. Dia sudah hampir di ujung tanduk kekalahannya. Dia hopeless, tidak punya harapan. Dia sudah melihat kematian bahkan. Musuh sudah di atas angin. Dia mengatakan bahwa aku ini jangan sampai aku tertidur dan mati. Sudah ngomongnya mati-mati terus. Tetapi akhirnya dia membuat satu keputusan, mengubah sikapnya. Mengubah sikapnya. Ayat yang terakhir dia katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Wow, luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Bahkan saudara, dikatakan, aku mau menyanyikan untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, dalam masa-masa yang seperti ini kita terhimpit adalah baik kalau kita melihat apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Lihatlah kembali sejarah bagaimana Tuhan itu menolong kita dan mencukupi kita. Kita menghadapi berbagai macam tantangan dan masalah. Lihatlah. Ternyata Tuhan juga masih memelihara kita sampai sekarang kan. Dan itu yang harus kita ingat. Dan Daud mulai mengingat apa yang bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Dia menghitung kebaikannya. Sehingga dia terlepas daripada tekanan, kekhawatiran dan ketakutan. Dia mengatakan kali ini juga Tuhan itu Tuhan yang setia yang aku sembah itu tentunya Dia akan menolong aku lagi. Itu yang luar biasa. Dan akhirnya setelah melihat sejarah, setelah melihat apa yang Tuhan telah lakukan, perbuatan baik yang banyak yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya, dia menjadi kuat dan meresponi semuanya dengan benar. Saudara. Kemenangan belum terjadi, tetapi dengan iman dia mengatakan, hatiku akan bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Seakan-akan sudah penyelamatan dari Tuhan itu sudah menjadi milik dia. Dalam hatinya lagi tidak ada satu jengkal pun tentang istilah kekalahan. Dia tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia.
Mazmur 103 ayat yang kedua, Mazmur 103 ayat yang kedua mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan kebaikannya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mulai melihat kebaikan Tuhan, mulai timbul iman untuk yang masa yang akan datang. Kalau kita mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita, maka kita akan bangkit dan percaya bahwa perkara besar akan Tuhan juga lakukan untuk masa depan kita. Bersabarlah, ya, bersabarlah saudara, dan rubahlah sikap saudara di masa-masa krisis. Rubahlah sikap saudara. Tulislah apa saja yang sikap negatif yang sudah saudara lakukan di dalam secari kertas. Dan buang itu, dibakar itu semuanya. Rubahlah hidup saudara. Rubahlah pandangan saudara. Rubahlah kata-kata saudara. Biarlah kata-kata itu selalu positif. Dan katakan bahwa di balik semua ini aku akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. 3 hal tadi ya. 1, apa saudara? Tuhan tidak memanjakan anak-anaknya. Tapi dia mendidik kita. Ada prosesnya saudara untuk menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan bekerja menurut waktu Tuhan. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita saudara. Yang ketiga, Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dan jangan ragukan kesetiaannya. Dia pasti menolong kita. Dan dalam bagian yang terakhir ini kesimpulannya, saya ingin bertanya kepada saudara, dan dalam masa pandemi seperti ini, saudara, bagaimana sikap saudara? Apakah saudara sudah curhat sama Tuhan tentang masalah-masalah yang saudara hadapi, saudara? Saya teringat pada waktu Ayub menghadapi masa-masa krisis. Dan kita lihat, saudara, istri Ayub dan Ayub itu sikapnya berbeda. Dikatakan dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Sikapnya itu beda, saudara. Begitu semua ada musibah demi musibah, anaknya mati. Dan kemudian kulitnya mulai melepuh semuanya dengan ada sakit kulit yang mengerikan, saudara. Apa yang dikatakan oleh istri Ayub? Istri Ayub mengatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, saudara? Istri Ayub mengatakan, kutuki Allahmu dan matilah. Apakah itu sikap kita pada waktu menghadapi krisis? Suara iblis selalu mengatakan, masih kamu bertekun untuk melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan? Tinggalkan Tuhan. Berapa lama lagi? Kita mungkin bertanya, berapa lama lagi? Dan iblis mengatakan, sudah, Tuhan tidak akan menolong, tinggalkan aja Tuhan. Tapi Ayub berbeda, saudara. Dalam ayat yang ke-10 dari Ayub pasal yang kedua dikatakan, tapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Jangan sampai kita itu dianggap gila karena perkataan kita itu ngawur, saudara, di masa-masa krisis ini. Dikatakan engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Ayub mengatakan pada istrinya, bukankah kita telah menerima yang baik dari Tuhan? Dan kalau ada hal-hal yang tidak baik, tentunya dia juga memproses kita dan mendidik kita. Mau masakan kita tidak mau diproses sama Tuhan. Itu yang sikap yang luar biasa. Dan Alkitab mengatakan dalam perkataan ini, Ayub tidak berbuat dosa. Apa yang akan saudara katakan di masa-masa yang sulit seperti ini? Justru Tuhan izinkan semuanya menghadapi tantangan, saudara. Kita tidak usah pamer masalah kita. Yang kita pamerkan adalah iman kepercayaan kita. Yang kita pamerkan adalah perkataan yang menguatkan hati kita. Yang kita pamerkan adalah perkataan yang memuliakan nama Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita. Yang kita pamerkan kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kalau kita mengubah sikap kita, saudara, maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Karena Alkitab mengatakan, jadilah menurut imanmu. Apa yang kau yakini, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan, dan melakukan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, biarlah firman ini bukan menjadi pengetahuan saja, tapi menjadi pewahyuan dalam kehidupan kami, Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya firman ini, Tuhan, bisa dicerna dengan bantuan Roh Kudus dan menciptakan kekuatan yang luar biasa. Daud pernah menghadapi masa-masa sulit dan hari-hari ini kami menghadapi masa-masa yang tidak gampang. Kami tidak mau mengeluh, Tuhan Yesus. Bahkan pada waktu kami desperate, pada waktu kami terpojok sekalipun, kami tetap melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang sanggup menolong kami, Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus. Biarlah pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus itu nyata dalam setiap kami. Mujizat itu akan terjadi kepada setiap orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan, tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku. You are so beautiful, Jesus. Yeah. Mari kita masuk. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Yes Lord. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema. Come on. Elukan, tinggikan Sang Raja. Oh, di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan. Saya percaya bahwa setiap kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan apa yang disampaikan oleh Pak Andreas Rarjo biarlah itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Biarlah pengharapan kita senantiasa ada, pengharapan kita senantiasa didasarkan kepada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita menjadi pelaku-pelaku firman, biarlah firman yang menguatkan kita ini, kita juga membagikan kepada yang lain, menguatkan yang lain juga. Mari kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan terima kasih untuk setiap dukungan, setiap support.
Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa di hari ini juga tanggal 29 pada sore nanti pada jam 7 malam kita akan menyembah Tuhan bersama-sama di dalam Selah. Saksikan di dalam channel YouTube yang sama jam 7 malam hari ini. Mari kita berdoa, kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Ajar kami untuk melihat di masa-masa penantian, pada saat kami menantikan, saat kami menunggu, kami seringkali mungkin bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Tapi Tuhan, kuatkan setiap kami, bahwa Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mau bersyukur kepadamu, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan korban syukur, korban persembahan mereka, berkati setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami kesulitan, Tuhan yang menunjukkan jalan keluar. Yang menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas negeri kami, Indonesia. Kami berdoa memperkatakan berkat, ada pemulihan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Ku percaya.
Ku berserah penuh Tuhan kepada janji-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan, mengalir dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami bersama-Mu Tuhan. Engkau besar Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allahku. Sungguh ku kagum akan Engkau, sungguh ku hormat akan Engkau Tuhan.